Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu melimpah di tengah-tengah kami. Engkau memeluk setiap kami pribadi demi lepas pribadi. Engkau kuatkan kami. Tuhan, terima kasih. Kalau kami ada pada hari ini, semua adalah anugerah daripada Engkau. Kalau kami bisa berkumpul beribadah, itu pun adalah anugerah. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh melihat semua itu dan mengisi semua anugerah-Mu dengan melakukan kehendak rencana Engkau. Hamba cuma alat di hadapan Engkau. Berkata-katalah kalau sebentar kami akan duduk dengar firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Karena itu kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang cinta Tuhan katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Selamat siang, hampir siang Saudara. Shalom. Terakhir masih di gedung BRI Pak. Jadi kebetulan kemarin karena ada kontak sedikit Pak Nino, pas lagi kontak pas lagi ada acara MPL kita. Jadi hari ini kita ketemu dan saya percaya sebuah memang God's appointment, rencana Tuhan. Amin Saudara. Nah saya sudah kasih PowerPoint-nya, bisa tolong ditampilkan. Saya ingin kita membaca dari Markus pasal ke-5 ayat ke-3 sampai ke-6. Saya kasih judul Go into Deep Water. Ya, kalau boleh kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dan dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata pada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat ini diambil dari kisah daripada Tuhan Yesus setelah mengajar, dia menggunakan perahu Simon. Tapi inti yang saya ingin kita lihat adalah perkataan Tuhan dalam ayat 4, bertolaklah ke tempat yang dalam. Tapi ada satu masalah dalam ayat ke-5 dikatakan, Simon berkata, sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak nangkap apa-apa. Nah ini kasus yang saya mau angkat, bisa tolong slide berikutnya. Yang saya ingin katakan adalah begini saudara, saya berkeliling membawa pesan ini, boleh katakan membangkitkan church awareness. Church awareness. Kenapa kalau kita lihat ini? Saya berbicara tentang bukan kita nangkap apa-apa, bukan cuma sekedar berkat, tetapi kita lihat bahwa apakah kita menuai secara global. Saya duduk dengan satu pasang, saya dan istri saya satu kali dengan suami istri, seorang hamba Tuhan, ahli data di Indonesia. Ya. Dan ketika beliau juga seusia saya dikit lah, lebih di atas saya, dan dia berkata, sadarkah kita compare dibandingkan dengan tahun 1980-an, Indonesia dengan penduduk sekitar 170 juta jiwa, sekarang sudah 285 juta aja. Sadarkah kita dengan berbagai macam gereja, pertumbuhan yang gereja-gereja besar yang ada sekarang, bahwa kekristenan kita mengalami minus growth di Indonesia. Hari Selasa yang lalu saya bersama Pak Rubin Adi, sekitar jam 3-an saya ada meeting dengan seorang hamba Tuhan dari Amerika, dari Global Kingdom Partnership Network GKPN di Kelapa Gading, dan dia cerita globally
Yang namanya kelompok kekristenan, entah itu Kristen, entah itu Katolik, entah pokoknya secara streamnya. Dalam tahun ini kita sudah turun 3%. 3%. Apakah sekarang pertanyaannya, apakah itu penting buat kita? Apakah itu menjadi sesuatu awareness enggak? Kita ngelihat sekarang semua, ya kita semua baik, kita bisa beribadah dan sebagainya. How about our children, our grandchildren? Apa yang akan mereka katakan tentang Jesus, tentang worship? Satu kali saya pernah mengikuti acara ulang tahun PGI dan yang berbicara waktu itu pada saat itu Pak Luhut, ya, dan beliau baru saja bertemu dengan Elon Musk dan dia berkata, apa yang akan dihadapi anak cucu kita kelak? Apakah mungkin nanti beberapa tahun kemudian anak cucu kita untuk mengetahui tentang Yesus mereka bertanya bukan pada Alkitab tapi kepada AI. Ya, dan kita tahu jawabannya, apakah AI akan membawa anak cucu kita kepada arah yang benar tentang Tuhan? Saya yakin kita nggak akan yakin bahwa itu dibawa kepada arah yang benar. Ya, kita lihat sebuah demoralisasi yang terjadi. Ya, kalau bukankah kita melihat hari-hari ini saya berkeliling, ya, dari ujung Indonesia Barat, Indonesia Timur, ke beberapa provinsi yang dikatakan kantong-kantong Kristen. Bukan kata saya, kata orang-orang setempat. Mereka sepakat dengan terjadi apa yang namanya demoralisasi. Ya. Saudara tahu apakah sesungguhnya yang menjadi masalah terbesar di Indonesia hari ini? Apa yang gereja kita menjadi fokus untuk doa? Berkat bukan itu. Tuhan mudah memberkati umatnya, Tuhan mudah memberkati gereja. Ya, tapi yang kita perlukan hari-hari ini adalah takut akan Tuhan. Lihat apa yang terjadi di negara kita. Mari kita mesti berani berbicara. Apa yang dipertunjukkan dari berbagai lapisan dari atas sampai ke bawah. Bukankah itu namanya adanya ketidaktakut akan Tuhan? Termasuk dalam gereja. Harus kita ngomong. Amin. Karena firman Tuhan katakan apa? Penghakiman akan dimulai dari mana, saudara? Rumah Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Ya saya di organisasi, di sinode menghadapi berbagai macam permasalahan. Dasarnya apa? Tidak takut akan Tuhan. Sudah yang terjadi seperti itu. Kalau saya berkata saya berbicara mendorong gerakan-gerakan doa hari-hari ini. Ya. Nanti hari Rabu juga saya akan ke Makassar, Kamis udah dari Jawa Timur dan lain sebagainya. Untuk sebuah gerakan doa. Untuk apa fokusnya? Kita seringkali bukan tentang kemakmuran. Kalau kemakmuran kita melihat bagaimana Korea Selatan, Eropa setelah makmur, apakah mereka dekat dengan Tuhan? Tidak. Saya katakan kita mesti minta dari pemerintahan pusat hingga daerah, level pemerintahan pusat hingga ke daerah, aparat keamanan pusat hingga daerah, mungkin anggota dewan pusat hingga daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, minta takut akan Tuhan, mencengkram Indonesia. Itu yang kita perlu. Itu yang kita perlu. Segala yang dipertunjukkan semua karena makin lama makin tidak takut akan Tuhan. Nah itu yang kita katakan. Salah satunya adalah dikatakan juga, kalau kita mau ngomong api dalam ibadah. Saya kenal Tuhan tahun 1988. Kawan yang saya berbincang, beliau melihat bagaimana dia di kota Semarang tahun 80-an awal, bagaimana yang namanya militansi daripada, saya lompat sih, ada militansi dalam gerakan hati anak-anak muda, dan termasuk saya juga waktu itu usia 26, tahun 88 kenal Tuhan. Ya, saya mau katakan bahwa yang terjadi adalah kita tuh ikut Tuhan dan sampai militan mau ngikut Tuhan. Karena apa? Terbakar, tersambar dengan api dalam tanda kutip yang ada di tengah-tengah ibadah. Amin. Ya. Dengan api yang ada di mana? How about now? Mari, kita nggak prejudis, saudara ya. Mari, saya juga nggak prejudis dan sebagainya. Ini bukan tentang certain church, tapi ini globally, ini menyeluruh. Tapi kita mesti sadari akan hal seperti itu. Kita udah berubah. Kita mungkin dulu kita nggak bisa apa-apa dan kita jujur kita nekat dan lain sebagainya. Tapi kita sekarang makin diperlengkapi dengan teknologi, dengan informasi dan lain sebagainya.
Secara outward, secara luar kita punya informasi, punya knowledge, tapi belum tentu di dalam. Di dalamnya tidak. Saya pergi ke saya punya jaringan di berbagai daerah. They can sing same song with the big city church. Kenapa? Mereka bisa belajar dari YouTube kok semua. Ya, tapi ini kan beda. Something inside itu beda. Dulu kita naik karena takut dan lain sebagainya. Saya lompat tembok-tembok. Tembok apa? Ya. Tembok dalam, nggak usah ngomong itulah, gerakan doa, kelompok-kelompok doa. Di berbagai, dari pusat hingga ke daerah. Karena apa? Siapa pemecah? Khususnya ketika pilkada, pilpres, pecah semua. Kenapa kita nggak bisa berpihak kepada Tuhan? Ya kalau kita nggak mau militansi, tadi sudah saya bahasan, nggak, makin lama dunia menjadi serupa dengan dunia. Menjadi serupa. Kita mau betul. Ya, next slide. Makanya itu Tuhan katakan apa? Bertolak ke tempat yang dalam. Ya, next slide dulu. Ya, bertolak ke tempat yang dalam. Dalam ayat tadi dikatakan dalam ayat keempat dikatakan, kalau kita melihat bahwa kami telah bekerja keras dan kami tidak menuai apa-apa. Ya dalam konteks jiwa-jiwa kita melihat seperti itu. Makanya dikatakan apa? Tuhan katakan apa? Tuh bertolak ke tempat yang dalam. Dalam terminologi daripada Yesaya 47 ayat 35 dikatakan ada air yang keluar dari bait suci. Ada 4 ukuran dikatakan. Semata kaki, selutut, sepinggang. Itu adalah berbicara tentang seharusnya kedalaman setiap kita. Deepness, spiritual deepness kita masing-masing. Enggak peduli kita jemaat biasa atau kita hamba Tuhan. Ya, itu berbicara tentang journey, spiritual journey kita kepada Tuhan. Ketika kita ikut Tuhan, kita jalan dengan Tuhan, ya mungkin kita masih sepatah kaki. Tapi Tuhan, yang Tuhan mau apa? Go deeper, go deeper. Amin. Go deeper, pergi ke tempat yang lebih dalam. Ke dalam bukan bicara tentang daulat, nanti mungkin ada sebagian bisa. Bukan bicara tentang knowledge doang. Tetapi lihat, kalau kita semata kaki, seandainya air semata kaki, ada arus di bawah mendorong kita semata. Kita bisa stand still, kita masih tetap bisa berdiri, betul saudara? Tapi kalau selutut mulai kita goyah. Kita bicara arus itu adalah kehendak Tuhan. Dan kita bisa ngelawan kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita makin dalam, artinya apa? Kita makin kita nggak punya kehendak Tuhan. Sepinggang kita akan makin terseret. Tetapi masih kita bisa berdiri. Tapi kalau sudah yang tahap keempat dikatakan sekarang air itu sudah menjadi sungai. Artinya we die from, kita mati terhadap diri kita sendiri. Itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau, kita nggak bisa bilang bahwa seseorang harus sudah tahap berapa. Masing-masing punya tahapan seperti itu. Harus pergi go into deep water. Itu yang Tuhan mau. Ya, kita bukan berbicara tentang what we get. Tetapi ini bicara tentang apa ya, saya katakan legacy kita kepada anak cucu kita apa. Saya punya cucu saya hampir 6 saudara. Jadi maksud saya ya bersyukur aja mereka semua sekarang di gereja, beberapa tanpa saya suruh. Tetapi kan mau berapa lama seperti itu? Amin. Masih banyak lagi yang di luar. Yang dimana juga mereka cuma sibuk dengan gadgetnya dan lain sebagainya. Kan mereka melihat di gereja mereka nggak rasain apa-apa. Banyak anak muda mungkin di gereja juga they feel nothing. Ya, maaf ya saya nggak prejudis ya maksudnya di mana kita ngomong apa adanya aja. Nah seperti itu dulu, ya kita ngomong dulu, jangan bilang saya romansa masa lalu ya. Tetapi dulu kita ke gereja belum sampai masuk ruangan tuh udah bisa, kita bisa ngerasakan hadirat Tuhan. Amin. Ya. Bapak Ibu di tempat ini, I feel something nice. Ya. Tadi saya waktu ya setiap orang nggak cuma bilang, oh kalau gereja yang ngantri itu pasti ada. Belum tentu juga. Ya, jangan dilihat dari itunya, jangan dilihat dari apa yang dilihat manusia. Amin. Saya rasakan ya, I feel something nice, sesuatu yang nice anointing ada di tengah-tengah sini. Ya. Jadi saya mau katakan bahwa
Itu tanggung jawab kita ketika kita berjalan sebagai pribadi, sebagai apapun juga. Nah pertanyaannya, kenapa Tuhan katakan pergi ke tempat yang dalam? Karena banyak orang, next slide, dikatakan mereka suka dengan arus kebangunan rohani, bermain-main dengan percikan-percikan, tapi tidak pernah menceburkan diri ke dalam arus itu. Siapa yang gak suka dengan kebangunan rohani? Suka ngelihat mukjizat. Dan saya mau katakan, revival, kenapa revival terjadi dan revival juga kenapa bisa menjadi terhenti? Karena orang cari fenomena. The real revival adalah pertobatan. Amin saudara. Bukan fenomena. Bukan cuma di Indonesia, di berbagai belahan juga mencari fenomena. Real revival adalah seperti dalam Yesaya pasal 6. Celakalah aku enggak kudus. Itu revival. Ketika orang berjumpa dengan hadirat Tuhan. Bukan tentang lompat-lompat. Saya pernah satu kali ikut acara. Wah, anak muda lompat. Nggak lama lagi ketika worship, dia duduk depan saya, tidur semua, 4 orang tidur. Sampai kursi didorong-dorong sama istri saya, enggak bangun saudara. Nyenyak tidur di tengah-tengah pujian penyembahan. Tuh. Nyaman. Apakah itu yang kita cari? Apakah itu? Apakah itu puas? Enggak, sedih. Saya bukan marah, tapi sedih. Ini mau kemana anak-anak muda jalan ke depan? Betul? Mau kemana? Apakah kita mau cuma generasi yang lompat-lompat doang, tetapi setelah ketika kita masuk kepada deepness hadirat Tuhan, kita nggak bisa. Ya. Berikut, mereka jadi penggemar, tapi tidak jadi pengikut. Menjadi penggemar. Slide-nya tolong ikutin aja. Mereka jadi penggemar daripada Tuhan Yesus Kristus. Lihat gambar, saya ambil ilustrasi daripada cerita 5.000 orang yang makan, yang kelaparan dan diberi makan 5 roti 2 ikan. Ya. Mereka penggemar tapi tidak jadi pengikut. Menikmati mujizat tapi tidak pernah mau jadi murid Kristus. Dan itu yang terjadi sekarang. Amin. Ya. Nah karena itu saya mau masuk pada pertanyaan berikutnya. Mengapa? Ya, mengapa beberapa penyebab, saya akan sampaikan beberapa penyebab. Kenapa kekristenan? Ya, maaf kita lihat kepada mengaca bukan pada orang tertentu, ini juga firman kepada diri saya sendiri. Betul ya saudara ya? Setuju ya? We are not pointing others people. Ya. Ya. Mengapa saya akan sampaikan beberapa penyebab mereka tidak pergi ke tempat yang dalam. Yang pertama, saya katakan, take it for granted. Take it for granted terhadap keselamatan. Yohanes pasal 6 ayat 26 dari kisah 5 roti 2 ikan itu. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu cari aku. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Mereka kejar Yesus ketika selesai itu, Yohanes pasal 6 ayat 26. Mereka setelah selesai mukjizat itu, Yesus bergerak pergi dan mereka kejar. Tapi Tuhan Yesus berbalik berkata, you follow not because you believe in me. You starving and now engkau kenyang sekarang dan you want more. Dan kalau kita tahu Yohanes 6 ayat 66 di perikop yang sama. Ketika Tuhan berkata lebih keras lagi tentang roti kehidupan. Yohanes 6 ayat 666 dikatakan apa? Mereka semua meninggalkan Tuhan Yesus. See? Kenapa kata-kata take it for granted? Saya ambil kata kayak ayat ini dari sebuah kisah yang saya alami dengan istri saya. Oktober 2022. Oktober 2022 itu kan baru pandemi, baru ujung selesai pandemi, betul ya? Saya dengan istri saya waktu itu kita mau ke Eropa naik Turkish. Hari itu saya cuma berdua pergi. Lalu ke Cengkareng. Dan saya kaget ketika terjadi rupanya dikasih tahu bahwa Turkish Airlines dalam sebulan itu ada extra flight. 2 pesawat badan besar. Extra flight. Udahlah kita pikir biasa, saya enggak. Ketika mau boarding, ngumpul dong semua. Dan itu bedanya cuma enggak ada 1 jam. 2 flight. You know what? 90% itu dari agama sebelah. Orang-orang yang mau berziarah. Orang-orang sederhana. They willing to pay the price untuk yang namanya ibadah. They willing to pay the price
Karena itu adalah ya bagian daripada ibadah mereka. Mereka mengejar apa? Salvation. Kita apa salvation kita? Bukan karena perbuatan, karena anugerah, betul? Dan itu betul, tetapi karena kita dikatakan bukan karena perbuatanmu engkau diselamatkan, lalu kita punya mindset, kita nggak perlu berbuat apa-apa. Kita nggak perlu berbuat apa-apa. Kita beribadah dengan cara lightly dan nggak punya kemauan willing to pay the price, nggak sedikit. Dan aku kalau ngelihat itu sedihnya itu bukan apa. Mereka orang sederhana, mungkin mereka jual sawah, mereka jual motor, mungkin juga mereka berhutang. Tas mereka juga tas sederhana dan dari pakaian mereka. Sedang kita, apa yang dicari? Pergi maunya gratisan, cari yang murah, dan lain sebagainya. Nggak punya kemauan lebih kepada jalan-jalan daripada ibadah. Dan seperti itu. Why? They take it for granted. Maka itu dalam Lukas 17 ayat 17. Pertanyaan yang perkataan Tuhan Yesus, where are the 9? Ketika ada 10 orang kusta datang pada Tuhan Yesus, minta sembuh. Tuhan pergi ke kota, hadapi dia pergi semua 10 semuanya sembuh. Berapa yang balik? Cuma 1, where are the 9? Where are the 9? Ya, maka itu coba teks. Saya pergunakan kata-kata ini udah lama sekali. Mungkin Pak Nino kalau mungkin ingat dulu waktu diklat. Coba berikutnya. Dikatakan A.W. Tozer berkata, if there is grief in heaven, it must come from the fact that we want God's gift more than God Himself. Itu perkataan terkenal. Ya, we using God to provide health. We using God to provide wealth. We using God to provide security. Finally, maybe we using God to provide heaven for us. Why? Because we don't want to go to hell. We just using God. Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, aku pergi ke sana dan aku nyediain tempat buat engkau. Kalau tempat itu sudah jadi, aku akan pergi ke sana supaya di tempat di mana aku berada, engkau pun berada. Kita sering dengar kata-kata ayat itu ya. Pertanyaan apa yang mau kita cari? Tempatnya atau relationship-nya? Orang bilang, tempatku udah jadi. Loh, tempat itu cuma media. Tempat itu cuma media. Esensi kalau Yohanes 14 supaya di tempat di mana aku berada, aku mau engkau berada. Yang paling utama buat Tuhan adalah aku di mana aku berada, engkau berada. Kalau kita biasa using God only to provide what we need, kita mungkin nggak peduli ada Tuhan atau nggak ada Tuhan. Yang penting aku ada di surga. Ya. Dan kita hanya menikmati anugerah tanpa ingin memikirkan hati Tuhan. Hati Tuhan. Sering kita cuma berfokus pada yang kita inginkan. Yang kedua, ya, saya coba bagi 5 dan nggak panjang-panjang saudara. Yang kedua, yang teralihkan, Mazmur 73, ayat 1-3. Dikatakan begini, Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tapi aku sedikit lagi kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Supaya kita paham, Mazmur Asaf itu siapa? Mazmur Asaf adalah satu bani yang ditugaskan oleh Daud melayani tabut Tuhan di yang namanya Tabernacle of David. Melayani dekat dengan hadirat Tuhan 24 hours 7 days. 24x7 terus menerus. Mereka dekat dengan hadirat Tuhan dalam tanda kutip ya saudara. Mereka dekat dalam pelayanan seperti dalam ilustrasi. Tapi di mata mereka tertuju kepada dunia. Tadi dalam ayat ini dikatakan, sebab aku cemburu. Kenapa engkau bisa cemburu? Padahal engkau dekat dengan hadirat Tuhan. Sebuah
keistimewaan, privilege untuk bisa berada dekat dengan Tuhan. Sebab aku cemburu kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Berapa banyak hamba Tuhan? Berapa banyak ya orang udah beralih dari panggilan awal ketika berjalan dari satu titik pada titik lain dan beralih bukan lagi mengejar supaya kepuasan Tuhan, tapi kepada kepuasan diri sendiri. Dan mana pada akhirnya kadang gitu, using God, menggunakan Tuhan. Ya, kalian anak-anak muda kan anak generasi yang kritis, betul? Ya, hidupi value itu, hidupi value. Bagaimana kita bisa kalau kita juga value kita sama dengan dunia. Next slide, dikatakan mungkin hati kita bergeser dari hati Tuhan kepada hal-hal sekitar kita, kepada dunia. Ya. Kita ingin keberhasilan seperti dunia. Kita nggak cukup puas, padahal firman Tuhan kata Mazmur 23, dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam bahasa Inggris kan, I shall not want. I'm satisfied with you, Lord. Do we satisfied only? Apa kita puas? Jikalau kita hanya dapat Yesus. Betul? Gak mudah dijawab, betul ya? Tapi gak mau. Tuhan, ketika kita merasakan Tuhan memeluk kita, apa kita bangga atau baru kita bersyukur kalau kita dapatkan things. Akhirnya Demas lihat, mencintai dunia, meninggalkan pelayanan. Ya, sekarang apa sih yang diukur keberhasilan? Apakah kita bisa melihat bahwa ketika kita mengejar yang namanya unseen blessing, yaitu hadirat Tuhan dan lain sebagainya, nah kita puas. Banyak dalam dunia gereja, bukan ini kata-kata kalau mirisnya kata-kata dari sebuah promo daripada kelompok Muhammadiyah. Kita bawa kehidupan bukan cari kehidupan. Tapi kita banyak orang melakukan pelayanan buat nyari kehidupan. Ya. Bukan artinya enggak boleh ada yang mendapatkan itu, bukan enggak boleh. Yang memang bekerja memang harus seperti itu, memang harus dapatkan seperti firman Tuhan katakan, betul saudara? Tetapi bukan motivasi. Lalu mengejar apa? Popularitas. Lalu saya katakan juga jangan sampai kita juga menjadikan plan itu hanya untuk kenyamanan manusia jemaat. Tetapi siapa yang paling dipuaskan di dalam ibadah kita seharusnya? Tuhan. Harusnya Tuhan. Ketika Tuhan puas. Saya lagi maaf, saya bukan prejudis, saya ngomong apa adanya, termasuk dalam tempat saya juga negur. Ya, belum sempurna. Ya, begitu banyak. Juga dalam tanda kutip, saya mau katakan, banyak di dalam banyak tempat gereja-gereja ribut karena apa? Masalah gedung, masalah kepemilikan. Ya, iya, dalam tugas saya ngadepin gitu semua banyak. Nah, mau diapain lagi? Yang ketiga, Mazmur 73 ayat 13-14 sekarang. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ya kalau tadi kita lihat temanya juga be a servant heart, betul ya? Menjadi servant. Kita akan ditegur, kita akan dibersihkan. Ini Mazmur 73 yang dari Bani Asaf yang sama. Setiap pagi aku kena tulah, ditegur Tuhan. Siapa bilang kita melayani ketika kita melayani pasti ada kompetensi. Kenapa kita melayani? Kenapa kita diminta melayani? Karena kita punya kompetensi. Betul? Ya. Tetapi itu kan yang dilihat kita sebagai manusia, sebagai gembala. Kita ngangkat orang, kita menugasin orang, seseorang. Betul ya? Tetapi kan bukan artinya kita udah sempurna. Kita pun juga waktu disuruh Tuhan jadi gembala. Bukan artinya kita udah sempurna. Dalam prosesnya, amin.
dalam prosesnya kita harus mau mengizinkan Tuhan menyempurnakan kita. Itu servant heart. Jangan karena kita sudah diberi tepuk tangan, dipuji, lalu kita lupa diri. Betul? Seringkali kan begitu. Orang keluar dari satu gereja kepada gereja lain, karena apa? Kata tidak dihargai oleh gembala misalnya gitu. Gak ada lah di sini, saya kan ngomong di sana Pak. Nah, kalau makan dikasih memang kagak tahu apa-apa di sini kan ya, baru ketemu Pak Nino juga udah lama nggak, coba paling ketemu Zoom aja kan ya. Kalau ada Zoom ada masalah aja baru kita ngobrol ya Pak ya. Tapi itu terjadi. Orang lebih suka pujian daripada teguran, betul? Betul Bapak Ibu? Tapi teguran yang lebih penting. Teguran lebih penting. Teguran membuat kita hidup. Ya, maka itu saya katakan, ketika kita go into deeper, go into deep water, kita mesti siap, kita mau dimurnikan, dibersihkan. Jangan nggak siap. Siap nggak siap pasti akan terjadi kok. Nggak terjadi di sini, di tempat lain. Nggak jadi di tempat lain, di luar gereja juga terjadi kok. Amin. Ya, itu dia. Nggak mungkin tidak ada pemurnian. Nggak mungkin nggak ada pemurnian. Kita bisa lari kemanapun juga. Seperti Daud Mazmur 139, kemana aku dapat pergi menjauhi engkau. Dia lari kemanapun dikejar. Proses akan mengejar engkau. Proses akan mengejar kita. Dunia sekarang, saya katakan, dunia spotlight bukan lagi dunia perhambaan. Ya apa ya? Dunia spotlight. Dan kadang-kadang orang yang punya hati hamba, ya, belum bisa dikatakan dia mau bodoh. Enggak, bodoh dianggap dia oleh manusia tapi dihargai Tuhan. Amin. Ya, dihargai Tuhan. Kalau tadi puji-pujian, teguran, kelewat. Jangan butuh dilihat orang. Jangan cuma sekedar mau cari dilihat orang dan jangan kejar pengakuan. Tapi dalam setiap apapun, kalau saya berkata pada diri saya, kalau boleh saya dalam pelayanan, kalau saya boleh sedikit aja merasakan, sekejaplah merasakan Tuhan berkenan, Tuhan hadir, Tuhan itu yang penting. Amin. Ya, itu yang penting. Bu, itu yang penting. Kita bisa, saudara, kalau mau ngomong kita bisa set up, mau jadwal sepenuh apapun juga. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting apakah Tuhan mau menyertai kita. Yang keempat, Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, ya dikatakan rasa puas yang salah. Kenapa mereka menolak pergi ke tempat yang dalam? Sekali lagi saya ulang, take it for granted. Kedua, teralihkan. Ketiga, kekecewaan karena diproses. Keempat, punya rasa puas yang salah. Wahyu 3 ayat 17 dikatakan, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan tidak kekurangan apa-apa. Dan tapi Tuhan katakan, kadang kau tidak tahu bahwa engkau melarat, ngalang, miskin, buta, dan telanjang. Apakah salah kaya? Enggak salah. Tetapi di hati kita mesti sadar. Jangan lupa Tuhan katakan dalam Ulangan 8. Jangan lupa, betul ya? Kalau kita baca ulangan nanti, kalau Anda baca ulangan. Kalau aku sudah memapani engkau dengan baik dan sebagainya, memberkati engkau, jangan lupa semua itu terjadi karena aku menggenapi janjiku kepada engkau. Amin. Ya. Sehingga ketika engkau punya rasa puas yang salah, engkau kehilangan dalam tanda kutip kegila-gilaan dengan Tuhan, militansi dengan Tuhan. Ya. Itu militansi, saya bercerita lagi dengan rekan saya, dia katakan tahun 80-an, anak-anak muda kumpul, kita bikin KKR, maju aja, duit ada duit, nggak ada duit, maunya maju, yang penting api. Kalau sekarang apa? Proposal dulu, proposal nggak cair, batal semua. Dunianya dunia proposal, hampir setiap hari saya ngadepin proposal Pak Minggu. Ya itu dia. Proposal. Tapi bukan
Tuhan memang mau atau enggak? Amin. Saya mau katakan, ya mungkin kalau zaman sekarang saya nggak tahu ya, kita kan berbeda generasi ya, generasi yang berbeda, generasi milenial, Gen Z, segala macam. Mungkin nggak bisa aja berbeda dengan apa yang terjadi di tahun 80-an. Mungkin bentuknya berbeda, tapi apinya kan mestinya tetap sama. Apinya tetap sama. Saya nggak bilang bahwa mereka harus seperti generasi kita, enggak. Tetapi ada api di dalam yang berbeda. Apinya boleh apinya sama, tapi bentuk luarnya bisa berbeda. Amin. Ya, jangan api asing seperti dalam anak-anak Imam Harun. Api asing yang ada di dalam sini. Amin. Ya. Orang semua berapi-api kok. Betul? Ngajak, kita mengajak orang untuk makan, mempromosikan, itu pun api. Api kuliner, dan lain sebagainya. Betulnya api apa yang ada dalam diri kita? Nah itu dia. Makanya, kalau kami itu ya yang terlibat dalam berbagai jaringan gereja dan concern dengan itu, kita akan sering kata, we need new revival. Ingat ya, siklus kehidupan. Tahun 80-an ke sekarang tuh udah 40 tahun lebih, 45. Generasi di padang gurun 40 tahunan. Ya. Dan apa yang terjadi termasuk juga decaying, pembusukan dalam arti kata yang merusak kehidupan kehidupan rohani. Itu pun mengulang. Kita baca dalam kitab, misalnya nanti kita baca di kitab Hakim-Hakim, itu pengulangan. Ketika dia bawa berteriak pada Tuhan, diangkat naik, di atas naik, lupa, turun lagi, seperti itu. Bukan hidup itu seperti roda pedati, tapi karena mereka meninggalkan Tuhan, maka Tuhan meninggalkan mereka. Ya, karena itu, lihat, jangan mengandalkan Tuhan hanya di mulut saja. Saya menulis ayat walaupun mungkin cukup kecil, dalam Yeremia 12 ayat 2 dikatakan engkau membuat mereka tumbuh, mereka pun juga berakar, mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang engkau selalu di mulut mereka, tapi jauh di hati mereka. Itu masalah. Apakah Yesus ada di hati kita masing-masing? Seberapa besar di hati kita? Jangan sampai menikmati kemenangan karena nyaman seperti Daud. Kapan Daud kalah? Bukan ketika perang, ketika menang. Ketika sudah jadi raja, akhirnya dia kalah dan jatuh dengan Batsheba. Banyak orang bukan lagi hidup visi, tapi jadi ambisi. Ya. Poin yang terakhir, yang kelima. Yohanes 21:18, tidak lagi mati bagi Tuhan. Tidak lagi mati, mungkin tidak lagi pergi ke tempat yang dalam, tapi mereka retreat, mundur ke tempat yang dangkal, Konsep daripada Yohanes 21 dikatakan, ini kan kalau kita paham ya, Yohanes 21 kata-kata Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, setelah Simon ngebluffing, ya Simon juga menyangkal, ayam bekok 3 kali, dia sudah nyangkal, sekarang Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, sudah ketemu Yesus, dan sekarang ketemu Yesus di Galilea. Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku 3 kali? Nah, dikatakan dalam ayat 18, aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau pergi. Ketika engkau masih di tempat yang dangkal, you can go by kemana engkau mau, engkau bisa berjalan pergi. Tapi ketika engkau jadi tua, mature, bukan tua tentang usia. Kalau engkau sudah menjadi tua, mature, sesungguhnya engkau akan mengulurkan tanganmu. You will surrender your free will. Menyerahkan kehendak bebas kita. Dan orang lain akan mengikat engkau, membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Amin. Saya sering pakai ayat ini juga ketika pemberkatan nikah. Kasih itu jangan cuma punya kasih. Tetapi kasih itu kita mesti bertumbuh dari kasih yang seperti orang muda menjadi kasih yang dewasa. Amin. Saya menikah sudah 43 tahun. Bentar lagi 44. Ya. Less than 7 years, 50 tahun perkawinan, saudara. Ya. Kalau bukan Tuhan mah, wah, semua karena Tuhan. Walaupun kita menikah belum Kristen waktu itu.
Baru udah 6 tahun pernikahan baru ini. Semua anugerah, walaupun nggak sekejap saudara. Ini ngomong meleset sedikit saudara ya. Zaman tahun-tahun awal, setiap ke gereja, pendeta ngomong tentang perkawinan kasih, pulangnya ribut. Karena apa? Sikut jalan, tuh denger. Oh itu kejadian. Setiap kali pendeta ngomong tentang hubungan suami istri, pasti sorenya ribut. Pulang ke rumah mamanya dia, ke rumah papa. Udah kucuk, jemput, bayar lagi, jemput. Itu udah gereja tuh. Sebelum ke gereja nggak begitu, nggak pernah pulang. Udah ke gereja pakai pulang 3 kali. Untung udah cuma 3 kali ya. Tapi yang lucunya, ya ini kan keluar dari box sedikit ya supaya nggak tegang saudara ya. Setiap kali pulang terus ke bioskop nonton berdua. Jadi nonton ke bioskop cuma kalau ribut aja, kalau nggak ribut nggak nonton. Oh terakhir pernah ya kita berdua nonton apa tau nggak saudara? Wall-E. Nonton Wall-E itu tuh yang itu. Jadi kita kayak orang bego tapi ketawa aja sendiri. Tapi kita memang jarang sampai. Oh makanya From Paris with Love yang itu. Pokoknya serunya apa? Banyak mobil hancur itu paling kita demen gitu saudara. Daripada yang serius-serius kita nggak mau capek lah nonton. Tapi seperti itu. Ya. Nah saya mau katakan saya tuh latar belakang saya keras, ya keras dan kalau kita nggak bagaimana dalam hubungan suami istri berjalan bukan cuma sekedar kelihatannya cuma di gereja kelihatan baik, tapi kelihatan cuman kosmetik doang. Buat apa? Anak-anak juga ngelihat kok. Betul? Anak-anak ngelihat bagaimana kualitas hubungan kita berdua. Saya bukan nggak bisa berbeda pendapat, tapi kan ada ayat ini. Surrender our will. Surrender our will. Kepada siapa? Ya kepada, kalau dalam konteks suami istri kepada pasangan. Bukan surrender our will pada orang lain, jangan, babak belur lah makin. Amin. Ya. Nah demikian juga dengan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah ya kita mesti belajar ketika yang namanya makin besar di dalam Tuhan, quote unquote ya. Kalau orang dunia bilang makin besar itu apa? Makin besar apanya? Portofolionya, CV-nya. Tetapi kalau di mata Tuhan yang makin besar apa? Ketika engkau jadi servant heart. Engkau you release your free will. Itu loh. Wahyu 3:20 dikatakan apa? Lihat. Aku berdiri. Di mana? Di muka pintu. Tuhan di mana? Dibuat gereja. Di dalam gereja atau di luar gereja? Ini Wahyu 3:20 kan kepada jemaat di Laodikia. Kepada jemaat. They put Jesus outside. And he knocked the door. If you hear, kalau engkau dengar dan bukakan pintu, aku akan masuk. Itu dia. Ketika kita belum punya sesuatu, kita akan berkata, please come Jesus, please come. Ya. Tapi ketika kita udah punya apa experience, achievement, tanpa doa juga kita bisa nyanyi, tanpa doa juga kita bisa khotbah. Dulu belum bisa apa-apa, begitu khotbah mungkin kita, tadi Bapak yang doa, mana yang doa Bapak ya Pak? Yang moga-moga terus begitu ya Pak ya, biar Bapak nggak bisa tidur kalau ditugasin Pak. Berharap terus jaga. Jadi kalau Bapak udah mulai besok ditugasin bulan nyenyak tidurnya, itu you have to ask yourself ya Pak ya. Ya bukan artinya seperti itu, bukan literally seperti itu, bukan. Bukan literally seperti itu, tetapi harus ada tetap berkata, Tuhan, apa yang Tuhan mau aku lakukan? Kita tetap mesti bergantung. Kenapa? Kalau dalam Wahyu 3:20, bahasa bebasnya, kenapa Tuhan ditendang keluar secara tidak sadar? Apakah akhirnya sekarang nggak ada? Oh itu tertulis di Alkitab kok. Bukan kata saya, betul? Tertulis di Alkitab kok. Kenapa? Yang membuat itu adalah kehendak kita,
ambisi kita, yang seperti tadi dikatakan, semua balik. Ketika kita belum punya apa-apa, wah, kita kita masih doa, kita masih nyanyi, kita masih bahasa roh, kita masih apa? Ada udah beda. Dan ingat, apa firman Tuhan katakan? Manusia melihat luar, tapi Tuhan melihat hati. Kalau Tuhan hari ini pakai X-ray yang dia lihat hati kita, kira-kira apa yang akan ditemui di hati kita masing-masing? Coba tanya. Terakhir. Ya, pertanyaan sekarang, how? Simple aja. Bagaimana kita untuk bisa pergi ke tempat yang dalam? Saya katakan tinggal dalam Dia. Tinggal dalam aku dan aku dalam Dia. Kalau Anda mungkin tanya, kenapa sih ada gambar botol? Betul ya? Kan lucu ya. Karena waktu saya nyiapin ini pernah Tuhan ngomong. Kan generasi sekarang kemana-mana suka bawa botol kan saudara. Tumbler gitu kan ya. Tumbler, misalnya Yesus. Kalau Anda lihat saya begini, bawa Yesus enggak? Mungkin bawa. Tapi bukan di dalam, tapi di luar. We bring Jesus not inside. Tapi Tuhan katakan, jangan cuma ketika kita perlu kita bawa, setelah kita sampai ke tempat tentu kita lepas. Bukan itu. Tuhan katakan apa? Tinggal dalam aku dalam engkau. Yesus di dalam kita. Amin. Kedua, lakukan lagi. Do it again. Saya bilang pada apa ya saya katakan gini. Kalau kita ngomong ini ya, generasi kita lah. Do it again. Seperti yang dulu ketika jatuh kasih mula-mula. Kita bisa ngomong, kita punya memori bagaimana kinya kasih mula-mula, betul? Pertanyaan kepada generasi Gen Z, atau lebih kecil lagi. Bagaimana mungkin mereka kehilangan sesuatu kalau dalam kitab Wahyu pasal kedua. Engkau sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. How they can lose something. Sesuatu yang mereka nggak pernah punya. Mereka nggak punya pengalaman jatuh cinta dan mula-mula. Itu yang menjadi concern buat gereja sekarang. Bagaimana kita memprovide ketika anak-anak muda, anak-anak remaja, mereka beribadah, mereka bisa fall in love with Jesus karena ngalamin namanya personal encounter with God presence. Itu tantangan terbesar. Jadi kalau kita bilang kehilangan kasih mula-mula, mereka bilang, aku nggak merasa kehilangan kok. Emang nggak pernah jatuh cinta kok. Dia cuma lahir aja udah di gereja, baru jalan juga udah di sekolah minggu. Nah, ayat yang ketiga. Kalau boleh bisa minta pemusik yuk kembali. Ketika Musa berkata, kalau engkau nggak menyertai kami, jangan suruh kami berjalan. Kita bisa nggak kita minta seperti itu? Mau nggak kita minta? Tuhan, jangan karena ini luar biasa. Nih, udah sangat prospektus, sudah sangat itu minta kunci Pak. Ya, udah sangat luar biasa menguntungkan atau apapun juga. Saya menjadikan satu kali anak muda dari kecil melayani. Ketika dewasa, dia menikah dengan orang yang berbeda iman. Dia bilang apa? Kenapa? Capek jadi miskin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Amin, saudara. Maukah kita berkata,
Walaupun kita tahu, we know the way, we know how to do it. We know. Bukan bilang kita nggak bisa, kita bisa. Tapi cuma kita berkata pada Tuhan, Lord, kita nggak tahu apa yang ada di belakang jauh di belakang sana. We need you. Percayalah. Kalau kita berseru dan kamu nggak mau jalan Tuhan kalau engkau nggak nyertai aku. Kalau kita kembangkan sebuah attitude totally surrender to Him, berserah, bersandar, berharap, bergantung. Nggak perlu dipertunjukkan kepada dunia supaya ngelihat, oh kita mau makan, berdoa kenceng Tuhan, menu apa yang aku pilih nggak usah gitu-gitu amat lah. Betul? Tapi di dalam. Balik ya, kita jadi manusia, jadi orang tua. Mungkin anak kita atau siapapun juga. Kita tahu dia mampu, tapi cuman menghormati dia nanya kita, what should I do? Kan kita senang diminta ya. Apalagi Tuhan, pencipta laut, langit, bumi, laut, beserta segala isinya. Go into deep water. Itu panggilan buat gereja Tuhan hari-hari. Kita bangkit berdiri. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan, sekali lagi katakan, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin kami, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah pimpin langkah kami Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Nyatakanlah Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Firman-Mu sudah hamba sampaikan Tuhan. Biar Tuhan sendiri menjamah hati semua kami termasuk hamba-Mu. Mendorong kami untuk pergi ke tempat yang dalam, di mana Engkau inginkan. Tuhan jadikan kami, hamba-hamba-Mu, semua kami, memiliki hati seorang hamba yang itu mau pergi ke tempat di mana Tuhan mau kami pergi. Kami berkata, Tuhan, kami milik-Mu. Mau berdoa berkati Pak Nino, Ibu dan seluruh pelayanan di tempat ini. Biar semua
akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Kami itu milik-Mu Tuhan. Milik-Mu. Terima kasih. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Aku ini milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalam. Sekali lagi katakan, sebab aku ini milik-Mu. Sebab aku ini